Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ada yang bertanya kepada saya kenapa tidak pernah bikin konten video tentang Khodam. Jadi permintaan dari Bapak Anes di Manado, Sulawesi Utara. Beliau ini seorang tonaas, penggiat budaya Minahasa. Kalau bagi orang-orang Manado atau Minahasa itu paham ya, Sulawesi Utara. Apa itu tonaas? Itu adalah pelaku budaya. Nah, jadi saya akan ceritakan pengetahuan saya tentang ilmu khodam. Karena kata-kata khodam sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab. Kalau bahasa lainnya yang terdapat dalam kitab standar ilmu hikmah itu disebut muakal, atau artinya muakal itu adalah sosok penjaga atau pemberi informasi. Jadi dijelaskan kita bisa saja berkomunikasi dengan muakal atau khodam, atau lebih tepatnya mungkin kalau di dalam pemahaman agama itu sosok jin. Nah, di awal saya ingin menyatakan beredar di masyarakat luas satu pemahaman yang menyatakan bahwasanya sebaik-baik jin itu adalah sejahat-jahat manusia. Pendapat ini saya tidak setuju, karena jin juga sama dengan kita kena kewajiban syariat sesuai pemahaman agama yang dianutnya. Kalau dalam pemahaman Islam dikatakan bahwasanya tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu kata Allah begitu dalam firman-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, artinya kalau itu jin yang sungguh-sungguh dia beribadah, maka dia akan juga disebut sebagai golongan yang beriman. Apakah kemudian pantas kita menyatakan jin dari golongan yang beriman itu adalah, kalau manusia itu yang paling jahat kan namanya Fir'aun ya. Apakah jin yang beriman itu kemudian sama dengan Fir'aun? Tentu tidak. Apalagi bagi yang meyakini jin yang pertama kali masuk Islam waktu mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran itu masih ada sampai sekarang. Itu masuk kategori sahabat Rasul. Tega kita bilang itu jin preman atau penjahat? Kan tidak mungkin. Kemudian ada lagi yang bilang kalau minta tolong jin itu tidak ada dia bisa berbuat apapun kecuali hanya menyesatkan kita belaka. Dalilnya apa? Surat Jin ayat 4 itu kalau nggak salah ya. Bahwasanya ada segolongan manusia kemudian minta bantuan dari segolongan bangsa jin, maka tidaklah mereka itu membawanya kecuali hanya kesesatan semata. Tapi ingat, kalau menafsirkan ayat itu tidak semudah itu ya. Karena pemahaman tafsir Al-Quran itu adalah ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lain. Jadi itu selalu begitu ya. Nah, ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lain. Ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lain, dipertegas lagi oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita hanya menafsirkan secara letterlek, itu bukan menafsirkan, yang mengartikan dari surat jin itu sepotong saja, tentu saja kita akan salah. Nah, ini bidangnya para ahli tafsir. Karena di ayat lain ada disebutkan lagi dalam surat jin. Bahkan begitu menurut saya begitu diperhatikannya masalah jin ini sehingga menjadi nama surat dalam Al-Quran.
surah Al-Jin, ya. Nah, kemudian di situ ada ayat yang menyatakan bahwasanya ada di antara segolongan kami yang beriman dan ada pula yang tidak. Nah, jadi jangan kita kemudian mengikuti atau bahkan ikut menciptakan dalil yang tadi, sebaik-baik manusia adalah seburuk-buruk jin. Itu tidak benar. Nah, kemudian ini nanti tidak cukup satu konten ya, ini bisa banyak konten tentang masalah ini ya. Karena saya akan meluruskan pemahaman bahwasanya ilmu khodam itu atau penjaga gaib itu semata-mata hanya berupa makhluk ya. Padahal ada juga yang berupa pola energi ya. Jadi begini ya, pemahaman dulu sama pemahaman sekarang mungkin ada perkembangan. Kalau dulu pola-pola energi itu kemudian dikatakan hantu atau dikatakan jin. Apa yang saya maksud pola energi itu? Salah satu diantaranya adalah efek geopatis. Efek geopatis itu apa? Di tempat-tempat lokasi wilayah tertentu kemudian suka muncul kayak penampakan-penampakan. Tapi itu bukan makhluk gaib. Itu adalah energi murni. Tapi dia memang seperti berwujud makhluk. Nah, bedanya apa sama jin? Bedanya itu dihasilkan dari pusaran-pusaran energi atau pusaran-pusaran air yang ada di dalam bumi. Satu contoh misalnya, kalau yang mengetahui efek geopatis, kadang di masjid itu, di dalam satu ruangan di masjid itu ada tempat air yang ditutup, yang kemudian ditutup lagi sama karpet. Coba aja tidur di atasnya itu ya, maka kita semalam itu akan gelisah. Kemudian kadang-kadang aneh, mimpi bertemu sosok wanita dan kemudian melakukan hubungan intim sampai mimpi basah begitu ya. Itu fenomena-fenomena yang ditimbulkan efek geopatis kalau kita tidur di atas sumur ya. Atau kemudian kita terganggu, tidak bisa tidur sama sekali, itu efek geopatis. Biasanya kemudian efek geopatis itu ditandai kalau dalam satu rumah itu dengan dinding yang berlumut atau lembab, itu pasti di bawah tanahnya ada sesuatu yang membuat efek geopatis terjadi. Nah, kemudian tempat-tempat seperti itu yang dikatakan angker. Padahal kemudian itu bukan jin, itu efek pola energi atau pusaran energi. Nah, itu juga ada dalam diri kita, dalam diri manusia. Orang tertentu itu bawaan lahir katanya. Kemudian ada membawa energi yang apabila orang berada di dekatnya merasa nyaman, atau orang yang berada di dekatnya merasa terganggu. Nah, jadi di video saya kali ini saya coba menjelaskan bahwasanya ini kita anggap wawasan pengetahuan ya. Bagi yang ingin memperdalamnya itu sebaiknya cari seorang guru. Kalau saya hanya ini sebagai bahan wawasan ya. Karena nanti ini akan berkembang ke arah-arah sifatnya seperti masalah keris ya. Keris. Di sini ada kontradiksi ya kalau di masalah keris ya. Menurut mitos, menurut kisah-kisahnya yang menyertai keris itu, seperti misalnya di dalam keris itu ada sepasang naga, kemudian atau ada sosok wujud harimau atau sosok wujud resi. Biasanya kebanyakan keris itu menampakkan sosok wujud resi. Nah, kemudian dipukul rata, oh itu semua jin. Padahal bahan dasar keris itu selain campuran logam-logam khusus juga ada untuk membentuk pamornya, yaitu bahan meteorit. Nah, kita sama-sama tahu meteorit itu kalau dalam Al-Quran disebut asyuhuba atau panah api yang dilemparkan dari atas langit. Kenapa? Itu mengusir para pencuri berita di langit, yaitu jin. Jin-jin itu suka mencuri-curi berita di langit, kemudian disampaikan ke para peramal, dan itu kemudian menjadi ramalan-ramalan yang hebat gitu ya. Nah, itu pencuri-pencuri berita di langit itulah yang suka dilempari dengan asyuhuba atau panah api, atau yang disebut
meteorit ya. Apabila malam hari tuh suka kita lihat ada bintang jatuh, nah itulah dia panah api itu, asyuba itu. Nah di dalam Al-Quran dijelaskan tuh buat melempari jin. Nah, lalu kenapa kemudian bahan meteorit yang ada di keris kemudian bisa berisi jin, padahal itu bahan yang suka mengajak-ajak mereka. Nah, ini kan kayak ada kontradiktif. Ya, jadi kita lebih nyaman mengartikan bahwa jika ada fenomena yang ditimbulkan oleh keris sinengkar atau keris yang kita katakan ampuh atau sakti, itu sesungguhnya hanya pola energi. Karena menurut berita selanjutnya lagi dari kalangan dalam keraton dikatakan keris itu sebenarnya bukan senjata tikam. Keris itu ibarat sinar laser, jadi dia tidak perlu ditikamkan atau ditusukkan. Dia dipegang dengan cara tertentu, itu lasernya keluar, dan itulah untuk menolak hujan, menolak singkir angin, kemudian atau mendatangkan hujan. Atau kemudian kalau kita bawa keris itu kita tes di kebun binatang, itu binatang-binatang buas minggir semua, gak ada yang berani mendekat. Itu efek dari energi yang ada di dalam keris tersebut. Sementara untuk pembukaan ya, untuk introduction, pembukaan tentang khadam, ya cukupkan dulu. Nanti akan saya lanjutkan kembali, ini akan berjilid-jilid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.